Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita masih membahas soal-soal yang berkaitan dengan tabung. Untuk soal hari ini kita akan membahas tentang soal tabung yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk benda-benda yang mirip dengan tabung, ya, sehingga nanti kita akan menggunakan prinsip-prinsip ataupun rumus-rumus yang berkaitan dengan tabung karena benda tersebut memiliki kemiripan dengan tabung. Baiklah, coba sebelum saya mulai pembahasan soal yang pertama, saya ingatkan kembali, bantulah channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Baiklah, untuk soal pertama, agar tangki air minum berikut kuat dan tahan lama, bagian luar tangki tersebut akan dicat dengan biaya per meter kuadrat Rp70.000. Hitunglah besar biaya yang diperlukan untuk mengecat tangki tersebut dengan nilai Pi 3,14. Nah, baiklah. Jadi penyelesaian di sini coba kita perhatikan tangki air, ya. Nah, tangki air ini kan dia berbentuk tabung, ya, tabung. Cuman ini dalam posisi vertikal, ya, dalam posisi horizontal maksud saya. Nah, biasanya kan tabung itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia posisinya kan berdiri, ya. Nah, baik, coba kita gambarkan lagi secara sederhana kenapa tangki ini dikatakan sebagai tabung. Tangki ini kan posisinya kan seperti ini, ya, tertidur dia ataupun secara horizontal. Jadi walaupun dia itu secara horizontal bentuknya seperti ini, tetap dikatakan sebagai tabung, ya. Kenapa? Karena memiliki alas dan penutup. Nah, jadi berdasarkan gambar itu, ini adalah 1,8. Nah, coba kita rubah gambar ini ke dalam keadaan berdiri, ya, ataupun vertikal. Nah, untuk memahami permasalahan ini, nah, jadi kan sama dia. Jadi sama saja, ya, walaupun benda itu dalam keadaan horizontal ataupun direbahkan ataupun dalam keadaan berdiri ataupun vertikal, ya, tetap namanya tabung karena memenuhi persyaratan unsur-unsur tabung, yaitu yang pertama apa? Nah, memiliki alas. Nah, terus memiliki selimut tabung maksudnya, dan memiliki penutup, ya. Nah, jadi memenuhi ketiga unsur ini dikatakan sebagai tabung. Walaupun nanti ada kalanya ada juga permasalahan tabung yang tidak memiliki penutup, tanpa penutup, tapi kan bentuknya tabung juga, ya, karena berbentuk lingkaran, ya, alasnya berbentuk lingkaran, penutupnya berbentuk lingkaran. Ya, masalah nanti ada penutup ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Yang penting dia berbentuk lengkung, ada selimutnya. Nah, itu dikatakan sebagai tabung. Nah, jadi ini adalah tangki air ini adalah merupakan tabung, ya. Nah, tabung.
Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tangki air ini kita menggunakan prinsip-prinsip yang kita dapatkan pada rumus-rumus tabung ya. Nah, jadi coba kita lihat ya. Di sini kan ingin ditanyakan bagian luar tangki ya. Bagian luar tangki itu akan dicat dengan biaya per meternya adalah Rp70.000. Maka berapakah besar biaya yang diperlukan untuk mengecat tangki? Jadi untuk mengecat tangki itu artinya kan yang dicat itu kan berarti selimutnya, alasnya dan penutupnya ya, dicat semua dia. Nah, berarti kita harus menghitung itu sama artinya apa? Kita menghitung luas permukaan tabung ya. Jadi untuk kita bagian luar tangki, bagian luar tangki itu artinya kan luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ya. Nah, jadi jika kita ingin menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan, maka kita harus menghitung bagian luar tabung. Berapakah luas bagian luar tabung yang harus dicat? Itu sama arti kita menghitung luas permukaan tabung ya. Jadi coba kita langsung saja ini. Luas permukaan tabung kan kita tahu ya rumusnya ya. 2pi R dalam kurung R tambah T sama dengan 2 kali 3,14 dikali R nya itu adalah, nah ini kan yang diketahui diameter ya, diameter. Nah ini kan diameternya, maka R adalah 1/2 dari 1,8. Nah hasilnya adalah 0,9 ya. Jadi ini 0,9 dikali 0,9 ditambah tinggi ya. Nah tinggi ini namanya tinggi ya. Nah karena kalau kita berdirikan dia kan tinggi ini kan tingginya nih. Ini kan 3 meter, ini kan tingginya. Nah, berarti tingginya adalah 3 meter ya. Jadi walaupun dalam keadaan direbahkan, tetap ini namanya tinggi tabung ya. Dan sebaliknya, walaupun ini direbahkan, ini bukan tinggi tapi ini diameter karena letaknya pada unsur lingkaran ya, maka dikatakan sebagai diameter, bukan tinggi. Ini diameternya, makanya dia bisa kita rubah ke dalam bentuk jari-jari. 1/2 dari 1,8 adalah 0,9. Baik, coba kita lanjutkan lagi. Ini adalah 6,28 ya kali 0,9 dikali 3,9 sama dengan 5,652. 6,28 kali 0,9 05,652 kali 3,9 ya, sama dengan hasilnya adalah 22,0428 sentimeter ya, meter kuadrat. Nah ini adalah bagian luar tangki. Jadi luas bagian luar tangki itu adalah 22,04 meter kuadrat ya, memiliki luas. Jadi maka biaya yang diperlukan untuk mengecat ya, biaya yang diperlukan untuk mengecat bagian luar tangki
adalah, nah, jadi tadi kan biaya per meternya kan 70.000 ya, 70.000 rupiah per meter ini. Nah, maka biaya per meter ini ya, biaya per meter 70.000 dikali dengan dikali dengan luas bagian luar tangki ini, dia dapat ya. Nah, 220428. Nah, maka hasilnya adalah 1.542.996 ya. Demikian untuk soal yang pertama. Ya. Untuk soal berikutnya, sebuah kaleng susu terbuat dari aluminium. Kaleng tersebut diselimuti oleh kertas label. Hitunglah A. Luas kertas yang diperlukan untuk memberi label kaleng tersebut. B. Luas aluminium yang diperlukan. Ya. Nah, untuk soal ini, karena ini masih soal yang berkaitan dengan benda-benda di dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung, jadi kita amati ya. Kaleng susu itu kan dia berbentuk tabung ya, karena dia memiliki alas dan memiliki penutup dan juga memiliki unsur selimut ya. Maka karena memenuhi ketiga unsur ini, maka dikatakan sebagai tabung. Nah, walaupun katakanlah tidak ada penutup ya, tapi karena atasnya itu berbentuk lingkaran, tetap juga dikatakan sebagai tabung karena memenuhi ketiga unsur ya. Unsurnya apa? Yaitu yang bagian bawahnya ataupun alasnya itu berbentuk lingkaran, bagian atasnya itu berbentuk lingkaran, dan di bagian selimutnya itu berbentuk lengkung ya. Maka dikatakan sebagai tabung. Nah, jadi untuk masalah kaleng susu itu kan, karena dia itu tertutup ya, berarti memang jelas-jelas tabung ya. Memang harus tertutup karena namanya juga susu, harus kayak mana mau diisi ya kalau terbuka. Nah, tapi kalau ada benda-benda lain yang kalian temukan itu terbuka atasnya, itu tetap dikatakan sebagai tabung ya, karena dia memenuhi tiga unsur ya, alasnya lingkaran, atasnya lingkaran, dan ada selimutnya ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, jadi coba kita selidiki ya. Untuk yang A, nah untuk yang A, luas kertas yang diperlukan untuk memberi label kaleng tersebut. Nah, luas kertas. Jadi yang diinginkan adalah kita disuruh mencari berapakah luas kertas yang diperlukan untuk memberi label kaleng ya. Label itu artinya kan kertas yang sudah ada, sudah dicetak, yang bergambar sapi ini, terus ada kalimat baru ini, ada tulisan susu sehat, itu artinya label ya. Label itu artinya kertas yang sudah dituliskan merek susunya dengan gambar-gambar yang ada berkaitan dengan susu seperti sapi dan lain-lainnya. Itu namanya label ya. Nah, biasanya kan label kaleng susu itu kan beradanya kan di sini ya, di bagian tengah ini. Nah, di dalam tabung itu dikatakan sebagai selimut. Jadi label ini sama artinya selimut ya. Jadi untuk kita hitung luas kertas yang diperlukan untuk memberi label, sama artinya kita menghitung luas selimut tabung. Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi ya, gambar tabung. Nah ini bagian sini kan namanya selimut ya. Nah, ini kan namanya selimut tabung nih. Selimut tabung ya. Jadi sama artinya untuk
mencari berapa luas kertas yang diperlukan, membuat label ini, sama artinya kita menghitung luas selimut tabung. Nah, jadi untuk permasalahan yang A ini kita bisa tuliskan luas kertas ya. Luas kertas untuk label. Untuk label sama dengan ya, kita singkatkan saja nih tulisannya. Luas kertas untuk label itu artinya luas selimut tabung. Ya, sama dengan luas selimut tabung itu rumusnya apa? Masih ingat ya, 2pi RT sama dengan, nah, 2 dikali pi ya. Pi di sini tidak diberikan berapa nilainya, itu artinya kita bebas memilih. Karena pi itu kan ada dua nilai pi ya. Pi itu bisa bernilai 3,14. Satu lagi adalah pi yang bernilai 22/7. Jadi kita bisa memilih menurut kita bisa menyesuaikan diri pi mana yang kita pilih itu berdasarkan tingginya itu ataupun jari-jarinya. Nah, jika cara memilihnya adalah dengan melihat apakah di dalam jari-jari ataupun di dalam diameter ataupun di dalam tinggi tabung ini, tinggi kaleng susu ini, apakah ada angka-angka yang memiliki kelipatan 7. Apa itu maksud kelipatan 7? Artinya bilangan-bilangan yang bisa ditambahkan dengan 7. Ya, hasil tambah dengan 7. 7 tambah 7 14 ya, 7 14 21. Nah, itu semua adalah bilangan-bilangan yang berasal dari ditambah 7 ataupun kelipatan 7. Nah, kita melihat di sini tidak ada ya bilangan yang kelipatan 7. Maka kita jangan menggunakan pi 20/27. Nah, kalau tidak ada bilangan-bilangan yang kelipatan 7, maka kita sebaiknya menggunakan nilai pi 3,14 agar perhitungan kita nanti lebih mudah. Nah, jadi ini kita di sini kita gunakan pi-nya itu 3,14 dikali R-nya itu adalah 3,5, tingginya itu adalah 10 ya, lalu kita kalikan saja 2 kali 3,14 itu 6,28. Nah, 3,5 kali 10 itu hasilnya adalah 35 ya, sama dengan 6,28 kali 35 hasilnya adalah 219,80. Nah, ini kalau dibulatkan menjadi 219,8 ya. Nomornya tidak kita gunakan lagi cm². Nah, jadi luas kertas untuk label adalah yang diperlukan adalah 219,8 cm². Nah, untuk yang B, untuk yang B-nya luas aluminium yang diperlukan. Nah, luas aluminium berarti aluminium itu kan adalah bahan yang diperlukan untuk membuat kaleng susu ya. Tadi kan masalah label. Label itu yang diperlukan adalah kertas. Kalau untuk membuat kaleng susunya sendiri itu kan berarti yang dibutuhkan adalah aluminium dah. Nah, berarti aluminium itu kan berkaitan dengan alasnya, selimutnya dan atasnya, penutupnya ya. Berarti semua kan berarti. Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi ya. Kalau kita gambarkan lagi berarti untuk mendapatkan luas aluminium ya yang diperlukan, maka kita sama artinya kita menghitung luas permukaan ya. Nah, itu ya ada kelupaan ya. Ya, ini bagian dalamnya. Nah, berarti ini kan kita harus menghitung bagian alasnya ya. Alasnya, selimutnya, dan penutupnya ya. Nah, jadi untuk membuat, jadi untuk menghitung luas aluminium ya, luas aluminium sama artinya kita menghitung
luas aluminium kaleng susu sama dengan luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung. Nah, sama dengan luas permukaan tabung rumusnya adalah 2pi R. Nah, kurung R tambah T sama dengan 2 kali 3,14 kali 3,5 kali 3,5 tambah 10 ya, sama dengan 6,28 dikali 3,5 dikali ya ini 13,5 ya, sama dengan 21,98 ya. 6,08 kali 35 sama dengan kali 13,5 sama dengan hasilnya adalah 296,73 meter kuadrat. Ini dia hasilnya ya. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat tentang hal-hal soal-soal yang berkaitan dengan penggunaan tabung di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa ikuti terus channel ini, masih banyak materi-materi lain yang menarik ya untuk kalian ketahui untuk mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.